kewajiban pasti berbanding lurus dengan hak. Nah, hak kewajiban suami istri ini sebenarnya apa aja sih Ustaz dalam Islam? Berarti kalau haknya istri apa itu? Ya. Yang pertama tentu saja sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa IHBS TV, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa di acara podcast IHBS TV. Masya Allah. Dengan tema yang sangat spesial, tamu pun super spesial ya. Temanya apa ya? Temanya tentang Pak Sutri nih. Ya, bersama Ustadz kita nih, ada Ustadz Fauzi Junaidi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum juga sehat. Alhamdulillah, baik Ustadz. Nah, kita mau bicara tentang Pak Sutri. Temanya yang kita angkat adalah, Masya Allah, kalau dibicara tentang Pak Sutri seru nih. Tenang, ibu-ibu tenang semua ya. Ini kita lagi belain ibu-ibu nih. Temanya nih ya, lagi belain. Ya, temanya waspada, waspadalah ya, waspadalah atau waspada, bermudahan mengumbar kata cerai ya. Maksudnya terutama untuk suami. Ustadz, yang pertama gini Ustadz, banyak fenomena apa namanya, di kaum muslimin yang awam, tapi juga yang sudah ngaji juga nih saat ini ya. Banyak yang kalau kita bacakan pertanyaan tuh saat di kajian-kajian berhubungan dengan itu terus. Berhubungan dengan cerai, berhubungan dengan sifat asli istri, sifat asli suami baru kelihatan begini begitu dan seterusnya ya. Nah, ini kita mau tanya sama Ustadz, ini sebenarnya dalam Islam tujuan pernikahan itu apa sih Ustadz? Ada gak sih dalil-dalilnya gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Tentang masalah tujuan pernikahan itu sebenarnya sangat banyak dan tidak terhingga ya. Masya Allah. Namun diantaranya yang terdapat dalil yang menjelaskan tentang tujuan dan hikmah dari pernikahan, pertama tentu saja adalah melaksanakan firman Allah. Jadi makanya kalau orang nikah niatkan untuk melaksanakan firman Allah, Masya perintah Allah. Di antaranya Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum." Jadi nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Baik. Nah, ini perintah Allah ya. Berarti dengan kita melaksanakan perintah Allah satu saja, seandainya hikmahnya dan manfaatnya, faedahnya cuma satu, sudah cukup bagi kita untuk bisa melaksanakan pernikahan itu. Ternyata ada hikmah yang lain lagi dan juga manfaatnya atau tujuannya adalah dalam rangka juga untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi. Sunnahnya para nabi bahkan. Allah, sunnah para nabi. Sunnahnya para nabi dan rasul terdahulu, sebab para nabi dan rasul itu memiliki anak-anak dan istri-istri. Ya. Dengan kita menikah untuk bisa mengikuti jalannya para nabi dan rasul, berarti kita sudah menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh gitu ya. Ditambah lagi nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah juga beliau menikah dan memiliki anak-anak. Nah, itu tujuannya. Kemudian tujuan yang lain adalah dalam rangka kasrus syahwah, yaitu menghilangkan syahwat yang haram. Ya. Terkadang seorang pemuda yang belum nikah itu syahwatnya berkobar-kobar. Dengan adanya dia menikah, maka syahwatnya itu bisa tersalurkan kepada yang halal. Masya Allah. Kemudian ini buat para pemuda ini bisa memejamkan pandangan. Kemudian bisa menghindari tersebar luasnya fahisyah, itu perbuatan zina, homoseksual dan lain-lainnya. Kemudian tujuannya juga tentu saja adalah memperbanyak anak. Membuat anak yang itu benar-benar bisa mewujudkan cita-cita Nabi, yaitu ingin umatnya banyak nanti di hari kiamat. Baik. Kemudian tujuan nikah juga supaya kita dapat doa dari anak kita dan juga syafaat dari anak kita. Sebab umumnya orang sekarang itu hanya menginginkan investasi dunia saja. Dia terlalaikan dari investasi akhirat. Nah, ternyata di antara investasi akhirat yang bisa dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah adalah dia memiliki anak yang dididik sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah, dan itu akan menjadi mesin penghasil kebaikan baik orang tuanya masih ada maupun sudah tiada. Dan lain-lain hikmahnya begitu banyak. Itu tadi surat apa Ustaz? Surat An-Nur ya, Surat yang mana? Yang awal ya tadi ya. Yang mana itu surat An-Nisa. Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa. Surat Rum biasa yang di undangan-undangan tuh ya. Oh iya. Itu termasuk tanda kekuasaan Allah juga. Tanda
tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah menciptakan untuk kita istri dari golongan kita sendiri itu. Istri dari Nah, golongan kita. adapun tadi adalah perintah. Jadi nikah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita hambanya, dan kita disuruh menikah untuk menikahi perempuan yang kita sukai dan juga kita cintai ya. Masya Allah. Baik, Baik, dari ayat ini sebagian ulama menyimpulkan berarti kalau nikah itu kita disyariatkan untuk memandang dulu. Agar timbul rasa cinta, kemudian kita bisa menikahi dia. Oh begitu ya, dibolehin tuh ya. Nah, banyak sekali tujuan nikah yang hendaknya seorang muslim kalau sudah tahu tujuannya banyak, maka tentu saja ini akan bisa motivasi dia untuk bisa menikah. Jadi tadi tuh memandang dulu dari laki-laki ke wanita gitu ya, atau sebaliknya wanita ke laki-laki gitu ya. Ketika disyariatkan untuk saling memandang, maka perempuan juga disunnahkan atau dianjurkan untuk bisa memandang juga. Kalau nggak serak, nggak. Nah itu setelah itu nanti belakangan gitu. Ngomongnya belakangan ya. Oke. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz. Dari Quran tadi, dari Sunnah juga sudah. Bahkan tadi Ustadz sebutkan anak merupakan investasi. Nah ini muncul pemikiran mungkin ala liberalisme kali ya. Yang saya saya nikah, tapi saya child free, nggak mau punya anak dong. Jadi ya orang apalagi masih muda, masih begini dan seterusnya, terus juga rempong banget gitu katanya. Repot banget kalau punya anak ini, riuh gitu. Terus bawaannya lihat tuh yang udah pada punya anak tuh, emosionalan gitu. Emosian ya gitu, bawaannya emosian. Nah, itu gimana Ustaz? Tujuannya nikah tapi nggak mau punya anak. Iya. Baik, tentang masalah hal ini para ulama juga membahas bagaimana hukum seorang menikah namun disyaratkan tidak mau melahirkan. Tidak mau melahirkan. Nah, gitu ya. Berarti tidak mau punya anak juga gitu. Tentang masalah hal ini ulama membagi dua. Ya. Ada yang nggak pengen punya anak namun dalam waktu sementara. Contohnya nikah muda, ingin menyelesaikan sudah berumur gitu ya. Iya. Nikah muda, dua-duanya masih kuliah tapi ingin punya anaknya nanti saja, maka diperbolehkan ketika itu dia tidak melahirkan dulu, tidak punya anak dulu, dan ditunda. Ini diperkenankan karena ada hajat dan maslahat kepentingan yang memang ya, dianggap baik oleh keduanya atau salah satu dari keduanya. Baik. Kemudian ada lagi yaitu tidak ingin melahirkan secara seterusnya, secara permanen, dan inilah yang diharamkan oleh para ulama, dikarenakan ini benar-benar bertentangan dengan tujuan ya utama dari pernikahan. Tujuan dari akad nikah yaitu ingin memperbanyak anak dan juga umat Muhammad SAW yang dengannya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam nanti akan membanggakan kita dan umatnya nanti di hari kiamat. Karena beliau bersabda tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang walud, yang banyak melahirkan. Masya Allah. Ya. Kita usahakan kalau menikah itu menikah dengan perempuan yang subur. Itu kan bisa dilihat dari ibunya gitu ya. Ternyata istri yang atau perempuan yang akan kita nikahi bisa jadi dia anak kelima misalnya, atau gitu anak ke-9 gitu ya. Nah, berarti ini adalah ada bibit subur ya. Walaupun kita tidak tahu masa depan, tapi itulah yang dipilih gitu ya. Atau bisa jadi menikahi janda yang memang sudah ada anaknya, itu termasuk perempuan yang subur, berarti udah ketahuan dia bisa punya anak gitu ya. Kemudian al-wadud, walaupun ini adalah juga tidak wajib, boleh juga bagi kita menikahi seorang perempuan yang mandul misalnya ya, mohon maaf seperti itu. Kemudian al-wadud, nikahi juga perempuan yang mencintai suaminya, ya. Jadi jangan menikahi perempuan yang nggak cinta pada kita. Gitu. Kemudian Nabi memberitahu kenapa kita disuruh menikah kepada perempuan yang seperti itu. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya saya akan membanggakan kalian nanti di hari kiamat di hadapan umat-umat yang lain. Jadi untuk mewujudkan sabda Nabi ini, maka kita tidak boleh menahan-nahan selama-lamanya gitu ya, nggak punya anak. Padahal sebenarnya Allah bisa memberikan kita, atau Allah memberikan kita nikmat berupa sperma yang subur, kemudian rahim yang baik gitu ya, yang bisa memiliki anak, maka saat itu termasuk menyanyiakan dan itu termasuk merusak ya. Merusak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Jadi intinya kalau permanen nggak boleh. Jadi teori child free yang digaungkan oleh orang-orang barat, dan itu sebagian ternyata dianut oleh umat Islam yang lemah imannya dan juga ilmunya, ini adalah sangat bertentangan dengan akidah Islam. Wallahu a'lam. Namun sejalannya waktu, Ustaz, jalannya waktu, rumah tangga itu
bahtera rumah tangga itu terus meluncur ya di lautan kehidupan. Nah, tentu ada dong yang namanya angin, badai, namanya tengah laut tuh ya Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz udah sampaikan ada tujuan mungkin di antara mereka awalnya, wah ngikutin sunnah nih, banyak anak makin lama makin besar. Wah, kerjaan suami nggak cukup nih nafkah nih untuk anak-anak begini. Terus juga saya juga sebagai istri punya kebutuhan seperti ini gitu loh. Ini dan itu kebutuhan apa keinginan lah gitu. Ya, susah bedain tuh kadang-kadang kalau sama perempuan gitu. Jadi sehingga ada yang mengklaim gimana suami maunya banyak anak doang tapi nggak bisa nafkahi. Itu gimana tuh sikap dari suami yang di tengah kebingungan seperti itu? Suami bingung, penghasilannya sedikit gitu. Tapi di awal semangat girohnya untuk menjalankan sunnah Nabi tadi tuh, dalil tadi tuh, banyak anak. Nah, istrinya akhirnya nuntut terus, gimana tuh? Ya, ini penting bagi sang suami, begitu juga istri, ya, khususnya suami untuk bisa mengetahui bahwa saja selama dia menjadi suami, selama dia menjadi kepala rumah tangga, maka terikat terus dengan kewajiban untuk memberi nafkah. Itu yang harus dia fikirkan. Dan apabila dia tidak melakukannya maka dia akan berdosa. Jadi selagi sang suami semangat untuk bekerja, dia nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir tentang rezeki dia, istri dan anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap ketawakalan dari beliau akan memberikan dia rezeki yang memang sudah Allah tentukan itu tadi. Sambil dia memperbanyak doa, istrinya pun juga hendaknya ya mendoakan suaminya agar suaminya dibukakan pintu-pintu rezeki. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki pada istri lewat suami nantinya. Akan memberikan rezeki kepada anak lewat suaminya juga. Nah, begitu juga sang suami dikasih kesemangatan. Ya, suami juga harus tahu kewajiban dia karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Atau kama qala Rasul. Jadi cukup seseorang mendapatkan dosa, mungkin dia nggak melakukan dosa macam-macam gitu ya. Tapi cukup dia dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang harus dia kasih nafkah. Ini harus tahu dia, dan dosanya itu tidak kecil. Dosanya tidak kecil tapi dosanya itu dosa besar. Maka fenomena laki-laki yang nggak mau bekerja itu adalah dia setiap hari dia berdosa besar di saat sang suami dan sang istri dan juga sang anak itu membutuhkan nafkah dari dia. Malah justru yang yang bekerja itu sebaliknya. Malah istrinya gitu ya, jadi dunia terbalik. Suaminya uncang-uncang kaki gitu. Nah, itu tadi yang tidak boleh. Baik. Walaupun sang istri ketika itu dia ridho saja, tapi ketika sang suami masih bisa bekerja, dia masih sehat, maka dia berdosa ketika itu. Kecuali kalau sang suami, mohon maaf ya, semoga Allah tidak takdirkan pada kita ya, sang suaminya sakit, ya sakitnya tidak menyebabkan dia tidak sampai bisa bekerja, maka ya diperkenankan dia tidak bekerja. Dan itu dalam uzur gitu ya. Nah, ketika itu sang istri boleh menggantikan suami dalam mencari nafkah seperti itu. Baik. Tadi itu kan nafkah merupakan kewajiban suami, Ustaz. Kita mau cuplik nih, Ustaz. Sebenarnya sebelum bicara tentang kewajiban pasti berbanding lurus dengan hak. Nah, hak kewajiban suami istri ini sebenarnya apa aja sih, Ustaz, dalam Islam? Terutama hak istri dulu deh. Karena temanya tentang lagi ngebelain istri nih. Iya. Silakan, Ustaz. Kalau disebut hak dan kewajiban, kalau disebut hak istri berarti kewajiban suami. Ya, kalau betul. disebut hak suami berarti itu adalah kewajiban sang istri. Berarti kalau haknya istri apa itu? Yang pertama tentu saja sang suami berkewajiban untuk bisa menyayangi istrinya, mencintainya dan juga memperlakukannya dengan baik, bergaul dengan baik padanya. Tidak berkata yang buruk, berlaku lemah lembut padanya. Ini adalah kewajiban yang pertama. Jadi harus tahu bahwasanya perempuannya adalah makhluk yang lemah yang harus disayangi, dicintai, tidak boleh dikasari gitu ya. Apapun bentuk termasuk tidak menunda-nunda hak gitu ya pada dia. Nah, seperti itu. Kemudian kewajiban berikutnya dan ini termasuk haknya istri adalah nafkah pastinya. Nafkah diberi makan, diberi minum, dipenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan primernya gitu ya. Kemudian kebutuhan, nah ini dia yang mungkin banyak orang tidak tahu, termasuk kebutuhan tempat tinggal. Jadi termasuk hak istri adalah diberikan rumah oleh suaminya. Mungkin ada yang berkata gini ya, gimana kalau kontraktor sang suami bukan kontraktor? Ya bisa itu istilahnya sang suami hanya mampunya memberikan rumah kontrakan dulu bersama dengan dia, itu sudah bisa memenuhi kewajiban. Tapi mungkin permasalahannya sang suami belum bisa memberikan atau belum memberikan nafkah berupa rumah tersendiri.
Kontrak baik. enggak, tapi tinggal bersama dengan Baik. orang tuanya sang Baik, baik. suami. Gimana Maka tuh? sang istri kalau memang dia tanazul ngalah, ya tetap bersama dengan suami. Yang penting saya dengan suami, mau di mana saja tinggal, maka tidak mengapa. Berarti dia tanazul. Tapi kalau istri menampakkan haknya, saya ingin rumah tersendiri, yang bebas dari rumah orang tua saya dan orang tua Yayang gitu ya misalnya, orang tua Mas gitu ya. Maka saat itu sang istri berhak. Iya. Kalau sang istri berhak, berarti sang suami harus memenuhinya. Baik. Dan tidak ada hak bagi sang suami untuk menghalang-halangi. Cuman namanya hak manusia itu bisa dinego. Ya baik, insya Allah saya akan memberikan. Kita akan kontrak sendiri. Mungkin setelah setahun dulu ya, kita nabung dulu dan sebagainya. Baik, Itu baik. boleh, nggak apa-apa. Dan sang istri bisa dinasihati agar tidak terus-menerus menuntut haknya. Kalau memang suatu saat ada waktunya, sang istri berhak. Jadi demikian. Kalau tadi Ustadz bicara tadi yang pertama kasih sayang dan seterusnya ya diayomi lah ya. Iya. Diperlakukan dengan baik sesuai contoh dari Nabi SAW ya. Ini yang kedua nafkah. Ini menarik nih kalau kita kulik satu-satu, ini panjang juga nih Iya, Ustadz, ya. panjang banget. Jadi yang tadi saya mau kodimah itu Ustadz. Jadi kalau baca pertanyaan-pertanyaan ke Ustadz ya, kajian termasuk Ustadz Wazi, banyak tuh pertanyaan seperti itu. Jadi misalnya udah oke Ustadz. Sudah oke, misalnya rumah ada 2, misalnya mobil ada 3 misalnya kan. Tapi kok kayaknya disakitin terus, ini hati sakit gitu. Sakit itu. Terus kalau ngomong sakitnya tuh di situ gitu. Jadi apakah apalagi misalnya si istri ini udah ngaji gitu tadi saat ya, ngaji duluan, ngelihat oh jadi begini loh, oh jadi Rasulullah SAW begini, para sahabat begini loh memperlakukan istrinya, padahal di tengah keterbatasan dan seterusnya ya, tidak bermewah-mewahan. Nah akhirnya istri muncul suami saya nggak kayak Nabi nih misalnya gitu. Atau gimana saat sikap dua belah pihak ini agar damai, nyaman gitu loh. Iya baik. Ya ini memang kalau kita katakan bahwasanya istri kita atau sang suami sekarang, kepala rumah tangga sekarang, ya tentu saja adalah sangat jauh di bawah Nabi. Tapi memungkinkan untuk memiliki sikap yang intinya kalau tidak seperti Nabi tapi di bawah Nabi itu bisa seperti itu. Makanya kalau memang melihat kondisi sang suami demikian itu, ya sang istri berhak untuk menasehatinya. Berhak untuk menasehatinya dengan mencari uslub, yaitu gaya bahasanya, kemudian waktu yang tepat gitu ya, seperti itu. Jadi nasihati bisa. Diusahakan dengan cara apapun agar sang suami itu bisa baik. Nasihati dengan akhlak adab gitu saat ya, ya. atau mengutus misalnya ya menyuruh salah satu yang dari dituakan, orang yang gitu, dituakan atau bisa didengar ucapannya oleh sang suami sehingga dia bisa menurut ya, bisa kembali ke dengan sunnah keinginan, gitu ya, kembali gitu ke ya. sunnah. Jadi tidak terus menyakiti sang istri gitu ya, dan itu tidak baik. Dan termasuk suami yang demikian ini adalah suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang lain dari suami berarti termasuk hak istri adalah mengajarkan pendidikan agama. Mengajarkan pendidikan agama bagi keluarganya. Jadi si istri berhak mendapatkan pendidikan agama gitu. Yang konsekuensinya bahwasanya sang suami harus belajar agama dulu. Belajar agama kemudian menyampaikan kepada istrinya. Belajar agama kemudian menyampaikan kepada istrinya. Nah, apabila dia mungkin merasa tidak mampu, ya dia harus tahu diri. Ajaklah ya sang istri, begitu juga anak, untuk ngaji bareng gitu ya. Ngaji bareng. Atau mungkin dia mampu tapi nggak ada kesempatan, ya sudah ajak ngaji bareng. Jadi kalau jalan-jalannya itu jangan ke taman dunia dulu. Jangan ke taman dunia terus. Taman surga. Jadi hendaknya ke taman surga. Ya habis itu ke taman dunia silakan ke mall gitu kan. Tapi ke masuk, taman surga dulu, yaitu ke majelis ilmu. Majelis ilmu biar masuk surga bareng-bareng. Saat itu sang suami yang tidak mendidik agama kepada keluarganya, berarti dia belum bisa melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tidak menjaga dirinya dan keluarga. Mungkin dia bisa menjaga dirinya dari neraka, tapi keluarganya nggak bisa. Akhirnya dia nanti neraka juga. Karena diantara salah satu dosa yang menyebabkan sang suami nggak bisa masuk surga adalah itu tadi, ya, sang suami dayus, ya, membiarkan kemaksiatan ada pada keluarganya. Dia sendiri nggak mencegah, dia sendiri nggak memerintahkan, nggak mendidik, sehingga anaknya tidak hidup atau tumbuh dalam kondisi tidak ngerti agama. Istrinya pun demikian. Akhirnya durhaka sama suami gitu saja. Jadi seperti itu. Jadi istilah durhaka tidak hanya pada anak saja, pada istri saja. Sang suami juga bisa durhaka kalau tidak
memenuhi haknya istri dan juga suami. Haknya siapa? Haknya istri dan juga anak. Ya, betul. Apa namanya? Dan juga tidak juga membolehkan si istri ini bermudah-mudah curhat tentang kejelekan suami gitu pada orang lain gitu ya. Nah, itu termasuk adab. Makanya itu termasuk bagian dari agama Islam yang perlu menasehati istrinya. Ya, makanya di antara bentuk mengajarkan agama kepada istri adalah ya menasehati agama kepada dia. Ini adalah haram, sayang gitu ya. Ini adalah tidak boleh, Allah mengharamkan kita dan lain-lain. Jadi dengan cara yang baik gitu ya. Kalau misalnya istri mau menerima, baru menerima dengan hadiah dulu, ya nggak apa-apa, belikan hadiah. Yang penting sang istri yang menjadi tanggungan kita di hari kiamat dan Allah akan bertanya kepada kita tentangnya, itu bisa menerima agama Allah ini dengan baik ya. Terkadang agama Allah itu sudah baik, namun penyampaian orang itu ya, penyampaian orang yang mungkin kasar itu membuat orang lari dari kebenaran seperti itu. Baik. Nah, berkaitan tadi ini Ustaz, berlaku yang ma'ruf dan seterusnya. Biasanya kan ada versi-versian nih Ustaz. Versinya istri begini ngerasa diperlakukan sama suami nggak sesuai atau kasar dan seterusnya. Belum tentu ketika kita tanya atau kita konfirmasi dengan suaminya gitu kan, bisa jadi sebaliknya karena mungkin ego masing-masing. Nah, terus cara mendudukan, contoh gini Ustaz, ada dua pandangan yang berbeda walaupun misalnya suami istri. Si istri katakan bahwa si suami ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan anak istrinya, tapi si suami melihat nafkah, misalnya pendidikan sudah tadi, tempat tinggal juga sudah, makan yang primer sudah semua. Tapi lebih melihat bukan pola tapi gaya gitu loh. Ini perempuan zaman sekarang nih banyak gaya nih. Jadi tertular nih istri saya nih akibat pergaulan di mana dan seterusnya. Ya, ini kan nggak ketemu Ustaz, dua kutub yang berbeda. Yang satu bilang nggak bisa memenuhi kebutuhan istri, yang ini bilang bukan kebutuhan, itu udah keinginan. Mau apa sih misalnya zaman sekarang tuh gaya gitu ya, mendahulukan gaya daripada pola. Gimana Ustaz? Ya tentu saja sang suami kalau memang tidak memenuhi kebutuhan gaya tadi ya, apa namanya lux gitu, keinginan bukan kebutuhan. Istri melebihi ya, keinginannya tuh banyak sekali, sedangkan sang suami nggak memenuhi, kemudian sang istri berkata demikian, ini adalah tidak benar. Dan bisa jadi ini termasuk istri yang durhaka dan termasuk istri yang tidak bisa masuk surga karena tidak bersyukur kepada. Nah, termasuk itu nanti haknya suami adalah kita abis ini mau sang balik istri betul. Harus berterima kasih gitu ya, seperti nanti. Dan khawatir kalau seperti itu ya, dia mengatakan suaminya belum bisa mencukupi kebutuhan dia. Nah, keinginan makannya udah kenyang, bajunya sudah syar'i juga. Nah, ternyata keinginannya saja, ya tidak dikasih arisan gitu ya, tidak dikasih ngumpul, tidak diajak makan ke restoran, ternyata dianggap tidak memenuhi. Berarti yang berdosa adalah istrinya. Berarti istrinya yang tidak qanaah. Oh, arisan satu kurang gitu saat nah, dua tiga gitu kan? Atau pengen tas branded gitu ya, atau ingin keluar negeri. Nah, suaminya nggak bisa memenuhi, maka saat itu istrinya berdosa sedangkan suaminya tidak. Ingat ya ibu-ibu sekalian, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang suami yang memang tidak mampu, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ya, seandainya atau siapa saja dari suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka tetap harus menafkahi sesuai dengan pemberian Allah pada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa diri seseorang kecuali apa yang Allah berikan padanya. Allah saja tidak memaksa, kok ibu maksa. Allah menganggap itu tidak berdosa, kok ibu menganggap itu salah gitu ya. Berarti ini adalah keliru. Nah, sabarlah sang istri ya, sampai Allah memberikan nanti kemudahan. Ya sabar di dalam rezeki yang kurang, sabar. Gak usah menuntut cerai. Ini sangat lebih baik seperti nanti akan kita bahas gitu ya. Baik. Nah, Allah menjelaskan di ayat di lanjutan ayatnya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau sang istri juga bersabar, ya suami dapat rezeki yang mungkin nggak cukup bagi dia, tapi ternyata dicukup-cukupkan dan dia bersabar, ya tidak memaksa sang suami inilah, dan dia juga bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dan kita tahu dulu mungkin orang tua kita pas lagi nikah itu rumahnya masih ngontrak. Iya betul. Piring satu berdua misalnya, atau cuma dua gitu ya. Namun ternyata lambat laun Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran sang istri diberikan sedikit demi sedikit hartanya bertambah, anaknya bertambah, hartanya bertambah, akhirnya bisa beli rumah sekecil,
Habis itu nabung lagi, akhirnya pindah lagi rumah yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian meningkat, punya motor, punya mobil dan sebagainya. Itu harus dilihat. Iya, Kata dilihat, kuncinya syukur berarti, syukur Ustaz, ya. Istri harus melihat dulu punya apa, sekarang punya apa. Dulu seperti apa, sekarang sudah jadi apa. Nah, ini harus dilihat. Betul. Nah, kalau sudah demikian itu istri sabar. Allah saja tidak memaksa, kenapa ibu memaksa? Nah, Kenapa Masya Anda Allah, sebagai Masya istri memaksa? Jadi, inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi, dan yang berikutnya, sang istri harus khawatir. Dia termasuk termasuk istri yang tidak bisa masuk surga. Walaupun Hati-hati. sudah taat pada Allah dan Rasulnya, sudah memakai jilbab yang syar'i, tapi karena sang suami mungkin kurang menurut dia, yang sebenarnya suami sudah memenuhi kewajibannya. Kalau dia berkata berkata demikian itu, ya berarti Kufur dia tidak nikmat. bersyukur, kufur kepada suaminya, bahkan mengatakan kamu tidak pernah memberikan kebaikan apapun kepada saya wahai suamiku misalnya gitu. Nah, ini termasuk yang bisa menyebabkan sang istri banyak masuk dalam neraka. Jadi jangan sampai ibu-ibu sekalian menjadi salah satu dari ahli neraka yang pernah dilihat oleh Nabi. Soalnya Nabi pernah melihat neraka dalam sholat kusuf ya, naudzubillah gitu ya, dalam sholat gerhana, dan diantara yang Nabi lihat adalah faraitu aktsar ahlihan nisa. Nah gitu ya. Nah, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan bikufrihinna, karena kekufuran mereka kepada suami. Nah demikian. Masya Allah. Saat kita makin seru sebelum ke haknya suami pada istri, ya. Kalau dilihat dari tadi katanya mau belain istri, kok malah ke situ. Ya, Pembahasan kita kan lagi bahas tentang kasus ya, Ustaz ya, contoh kasus dan seterusnya. Kita minum dulu, Ustaz. Iya. Silakan, Ustaz. Nah, Anda terusin lagi nih haknya yang istri. lanjutannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Haknya istri atau kewajiban suami adalah kewajiban sang suami adalah melihat sisi baik dari istri. Nah, itu ya, karena Nabi yang berpesan demikian. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara gitu ya, berdasarkan wahyu dari Allah yang telah menciptakan wanita, ternyata wanita nggak semuanya sempurna. Ada yang sempurna, tapi mayoritas tidak sempurna. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, sang suami diperintahkan oleh Nabi untuk melihat sisi baik dari istrinya. Ketika istrinya ada kekurangan yang paling sering adalah dari akhlaknya, atau mungkin dari parasnya dan sebagainya. Nabi bersabda, la yafrik, atau dalam riwayatnya, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jadi seorang suami yang beriman janganlah membenci istrinya yang beriman. Ya. Baik. Kalau sang suami membenci akhlaknya istri, maka hendaknya dia mencintai, menyukai sisi lain dari istrinya. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin dari sisi akhlak, dari sisi lisan itu mungkin waduh, pedes di hati, sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi ternyata masakannya enak, pelayanannya baik gitu ya. Kemudian pelayanan semua sudah ready semuanya. Suami tinggal berangkat kerja gitu ya. Kinclong rumah kinclong, anak-anak diurusin dengan baik. Itu yang harus dilihat. Tapi begitu baru nyampe rumah sore nyakitin banget. Gitu. Nah, itu yang itu tadi ya. Walaupun ibu-ibu juga harus ditata gitu, harus diperbaiki. Tapi seandainya ada begitu, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak terelakkan. Terus kemudian melihat perempuan yang lain yang bukan jadi istrinya, ternyata kok cantik, istri saya kok begitu ya, dilihat dari sisi baiknya. Ya yang itu kan baru kelihatan sekarang awal gitu kan belum tahu. Lah kemarin emang istrinya dulu gak cantik. Gitu. Nah, jadi seperti dilihat dari sisi baik istrinya gitu ya. Kemudian kewajiban sang suami adalah tidak menyakiti sang istri dengan secara fisik maupun hati. Jangan menjelek-jelekan sang istri dengan berkata qabhakillah kalau bahasa Arab. Semoga Allah menjelekkan kamu gitu. Kalau bahasa kita, kamu jelek, ngomong hewan sama istrinya. Sumpah serapah gitu, atau semua hewan itu keluar yang ada di kebun binatang, dan itu ditujukan pada istri, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh menyakiti istrinya dengan cara memukul ya, kalau memang tidak ada hajat. Ya kalau istri bisa dibilangin sedikit aja, nggak usah dipukul. Ya, walaupun dibolehkan dengan cara yang mungkin nanti kapan-kapan kita akan bicarakan tentang hal itu. Kita fokuskan ya. Tapi pada dasarnya ingat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlaknya beliau tidak pernah memukul siapapun dan apapun. Ya, beliau tidak pernah memukul apapun dan siapapun. Walaupun itu ngeselin, tidak pernah memukul. Dan beliau ketika memukul pun itu tidak pada wajah. Dan itu dalam peperangan gitu ya, tidak pada wajah, seperti itu ya. Nah, kecuali kalau memang keharaman Allah itu dilanggar seperti orang berzina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan memberikan hukuman berupa sesuatu yang menyakitkan ya, seperti rajam, kemudian cambuk ya, karena orang habis berzina.
habis mengkonsumsi khamr dan sebagainya. Tapi Nabi lakukan itu karena apa? Keharaman Allah dilanggar, bukan karena pribadi beliau. Baik. Beliau dicaci maki, beliau tidak pernah membalas atau apalagi memukul gitu ya, tidak pernah. Jadi wajah ini benar-benar harus dijaga. Baik. Jadi memukul sang istri dengan apapun Nabi nggak pernah. Wajah lebih lagi jauh dari itu ya, seperti itu. Makanya dalam hal ini harus berhati-hati ya, seperti itu. Itu hak istri yang merupakan kewajiban suami, Iya. Ustaz ya. Kalau sekarang kita balik, Ustaz. Haknya suami yang menjadi kewajiban istri. Ya tentu saja haknya suami terhadap istrinya, berarti Ya. kewajiban istri yang pertama adalah taat. Baik. Taat kepada suaminya selagi tidak maksiat. Tidak maksiat. Ya, pokoknya ibu-ibu ya untuk bisa mengetahui standar maksiat atau tidak, ibu-ibu juga harus ngaji gitu ya. Nah, selagi ibu-ibu tahu ini tidak maksiat, ya laksanakanlah. Di dalamnya mesti ada kebaikan, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan dari ya sang istri. Ya, tapi di situ di dalamnya mesti ada kebaikan dan itu adalah surga dari sang istri. Termasuk taat suami adalah Taat tadi. suami, iya. Ya saya sudah maksimal kerja dan memberi nafkah, itu definisi nafkah apa sih gitu Iya, kan? gitu ya. Sudah yang primer sudah, ya pendidikan juga sudah, terus mau apa namanya rumah juga sudah. Ya sudah, jangan maksa lagi. Iya. Maka kamu harus nurut saya. Begitu boleh gak kalau gitu? Ya, boleh Boleh memang. gitu ya. Nggak Kalau nggak mau nurut terserah dia gitu, Ustaz. maksudnya gimana? Terserah dia tuh istri tuh nggak mau nurut sama saya kan misalnya Iya. gitu. Ya kalau udah dinasihati Nah, ya kalau terserah dia, nanti dinasihati. kan dosanya dia sendiri. Baik. Dan sekali tidak taat kepada suami itu dosanya tidak kecil. Kemudian ya kewajiban sang istri ya selain menuruti perintah suami selagi tidak maksiat ya mentaati dan juga menuruti ajakan suami diranjang. Ya, misalnya baik. suami mengajak dalam urusan ranjang harus ditaati. Jadi jangan sampai membuat suami marah yang ketika itu bisa menyebabkan sang istri dilaknat oleh malaikat sampai subuh kalau nolaknya itu pagi. Ada pertanyaan di Kalau nolaknya malam, ya, Iya. maka saat itu akan dilaknat sepanjang malam Iya, sampai subuh. sampai subuh. Kalau nolaknya pagi akan dilaknat sampai sore. Itu kalau sang suami marah. Tapi dibalik sama pertanyaan-pertanyaan para ummahat itu, Ustaz. Gimana kalau misalnya suaminya yang nggak mau, Ustaz? Suaminya nggak mau. Jadi istrinya udah ngajakin gitu. Oh, misalnya. Ya, Apakah suami juga dilaknat? Nggak adil dong kalau nggak dilaknat. Misalnya Iya. begitu. Ya jawabannya adalah